waktu ia mungkin ada dalam pikiran bahwa puasa tetap hari Sabtu. Jadi hari Jumat habis lagi. Nak digali, nak diseburang, pokok sampai sume-sumenya dah. Di mana orang nak motong sapi langis sume-sumenya hari Jumat. Tiba-tiba malam Sabtu pengumuman belum puasa. Ada nak berbantai lolo, yang tak berpokas, yang berpokas ini ngalik dua. Tapi di hari Sabtu setiap lalu kita bagi belanja. Saking di pasar, baik itu separuh apa. Akhirnya kita tadi di rumah yang belum apa-apa ya, nak cari sapi hari Sabtu itu bayaran. Barang tak terlalu persiapan tadi ya, barang pikir ada kan anak puasa kalau tetap aja. Kau tak tahu memang dah tutup inya hari Sabtu si anak itu dalam sapi. Nak dipotong di situ yang balik lagi padahal dah kumpul sapi dari Jumat dah habis ya. Tiba-tiba puasa kita kan belum nampak hisapnya tadi, hisap rupiah ya, menghisap perhitungan secara tahun ke tahun. Rupiah ya berarti dilihat kalau bulan belum sampai derajatnya. Hanya yang terdapat dari 45 negara pada waktu dia termasuklah Makkah ya, puasanya hari Sabtu karena dia akan melihat bulan dah jelas pada 2 derajat lebih 3 derajat. Kita belum sampai cuaca gelap, maka ditetapkanlah hari Minggu. Tapi Muhammadiyah hari Sabtu karena dia pakai hisab. Nah, dia dah pakai penetapan tiap tahun. Cuma nanti rayanya usah nak ditanyakan dulu. Kalau takut-takutnya berubah lagi. Ngabarkan hari Senin tanggal hari Selasa lagi raya mun dalam kalender kan hari Senin. Ada kan dulu, tapi mulai kuih awal-awal dah. Jadi mau beli sapi diawali tidak apa-apa. Ini kan masalah juga ya. Jadi anaknya dek puasa tahun itu memang berubah, ada perubahannya karena mengingat artinya teropongan dia belum nampak. Jadi bukan berarti kita itu berbeda. Berbeda artinya dalam arti kata, tapi tetap cukup nanti hitungan bulannya walaupun 29 hari dia tetap terhitung 1 bulan. 1 bulan puasa. 30 hari 1 bulan, 29 hari pun 1 bulan. Pokok gaya kita nak takbir berarti kita raya ya. Nah, asal nak diingatkan berapa harinya. Nah, iya yang saya tekankan. Yang kedua, ya di dalam bulan Ramadan itu dalam puasa, kita alhamdulillah di Selangkin khususnya dan di semuanya itu dari yang kecil sampai yang tua gitu itu ya, udah tetap melaksanakan puasa, enggak agak senanya-nanyaan. Artinya puasa keadaan ya tetaplah, kecuali bagi perempuan, bagi kaum ibu-ibu yang haid, yang datang bulan, ya nanti dibayar puasanya setelah bulan Ramadan. Tapi kebanyakan ibu-ibu tuh bayar puasa udah nak puasa itu lagi baru. Hanya beda dengan saya dengan barang ya kita yang punya orang perempuan di rumah. Ada Singapura dia nggak makannya ya. Tapi alhamdulillah yang penting bisa dibayar puasanya supaya genap 30 hari. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan kita itu bukan berarti menagahkan kita untuk kerja. Bahkan kita kalau dah terbiasa melakukan puasa, kita tidak ada terasa karena kita nulis sampai jam 9 dah laka, ya istirahat sampai terbiasa. Yang tidak boleh kan makan, minum dan segala hal yang dilarang oleh Allah. Berbuka puasa alhamdulillah didapatkan. Usah nak dapat yang tadi ada jam HP kan noloi ada juga. Gini itu kan HP yang disiagan. Jadi saktilannya tergantung tukang punya HP. Udah kita kacau tuh susunan acaranya. Hari itu jam 7.52. Ada yang ngabarkan tadi barang lah di rumah tadi jam 7.50. Kena capat ada gitu. Kan boleh walaupun dalam hadis ya bersegera berbuka dan diakhirkanlah sahur.
Tapi usah segeranya baru mazan kita dah mulai sahur dia juga dah azan baru lakak usah. Tapi kalau lupa, ia lain ceritanya. Umpamanya tengah hari, tang masih hari-hari, tang masih rasa lupa, kayak tak sampai lanjutkan puasanya. Tapi udah 3 kali bukan lupa namanya. Udah 2 kali sengaja nak makan inyang nantinya ya. Ya. Yang lupa ya, ingat temponya sekali nanya namanya lupa. Nah, kedua berbicara tentang haji tahun itu. Banyak yang bertanya tentang haji, gimana haji tahun itu berangkat haji alhamdulillah. Cuma masih terbatas jumlahnya, seluruh umat di dunia hanya berjumlah 1 juta anak boleh pergi haji. Mundolok 3 juta. 5 juta dengan penduduk Makkahnya, penduduk dari Arab Saudi artinya yang bisa. Itu berarti kurang separuh. Kalau kita berarti Indonesia 250.000 setiap tahunnya, berarti tinggal 125.000 gitu berangkatkan. Mungkin lebih kurang dari yang mungkin 100.000. Dibagi-bagi aja mungkin sama hanya kedapatan 100. Mungkin ya. Tapi belum ada penetapannya. Yang diberangkatkan dulu adalah yang berumur 65 tahun ke bawah. 65 artinya resiko penyakitnya kurang. Itu uji coba tentu ya. Kalau mungkin alhamdulillah tahun itu ya bisa andai kata tidak ada kendala penyakit, mungkin tahun depan akan ditambah kekurangan tahun itu, ditambah jumlah tahun depan dijadikan 1 mungkin kayak. Karena mulai tahun itu ada enggak setelah haji dia bawa penyakit. Iya. Jadi mungkin akan berkurang hajinya itu ya. Namun berkurangnya haji bukan berarti kita itu tidak bisa pagi haji, tidak bisa daftar haji. Yang belum daftar haji, daftar dah sekarang. Yang dah ada duit silakan daftar. Gimana paginya Pak Long kalah 22 tahun akan datang kami, beda 70 lebih dalam lebih tidak ada. Mun sampai umur kita 70 lebih, 80 lebih kita berangkat, alhamdulillah. Dan sampai nanti ia akan namanya dipindahkan kepada ahli waris kita. Jadi pahalanya sama, kita daftar haji dan sama dengan kita berhaji. Nanti yang nerimanya kalau kita meninggal ahli waris kita, dia meneruskan. Kalau dulu tak boleh. Begitu meninggal duitnya diambil, daftar baru lagi. Sekarang tidak. Umpamanya dia berangkat 5 tahun lagi nak berangkat, tiba-tiba meninggal. Jadi ahli warisnya meneruskanlah tinggal 5 tahun mereka berangkat ya. Makanya sekarang haji itu dipermudah. Jadi bagi sanak keluarga sekalian, kini itu kan gak ada juga ragennya, sawit ada nanam, lade bagus juga ragennya, macam nak diadul ya kan. Ya diadul 3 kali haji udah sih sebenarnya ya. Bisa daftarkan dah. Karena yang nak daftar bulan itu ya, adinda anaknya, adik kita, adinda ada 2 yang daftarkannya. Anak saya salah 3, anak Jasnan, jadi berkumpul. Jadi dari setahun pagi berangkat serate, kayak nanti 22 tahun yang akan datang. Mun itu daftarkannya sadang umurnya kan. Yang kita untuk anak-anak kita. Dan 2, kalau kita merasa dah haji, artinya tidak ada tanya Bang Haji Dali kita kan. Bang Haji Rudi, Bang Haji Sabdi, ya pokoknya yang dah pagi haji lah. Ada kita merasa kekurangan harta setelah balik dari haji, tidak pernah tanya Haji Nadir, pokoknya kita dah haji. Bahkan masa pertama muda kita anak kita. Bayangkan Bang Haji Dali anaknya yang disepingkan dia yang merajakan kulkas bagi anak yang tidak tertampung dengan kulkas nabi. Berarti kita doa kita untuk anak-anak kita, alhamdulillah. Bang Haji Resa, kedua anak-anaknya ya kan, ada yang penyuluh dan sebagainya, asmu dan sebagainya. Artinya doa-doa kita untuk anak kita. Bagaimana kita doa kita pada saat kita di Ka'bah, bagaimana khususnya kita, makanya kita untuk mencari keridhaan.
ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ridhonya yang kita cari di sini. Usaha baru datang dari haji baru nak masuk ke Masjidil Haram, ya Allah tolong kayakan aku ya Allah, usaha dia minta, ya Allah tolonglah ridhoi, berikan keridhaan, keikhlasan kepadaku untuk melaksanakan apa yang engkau perintahkan rukun Islam kelima yaitu haji. Jadi ya doa kita, mudah kita minta ridho dengan Allah, apapun Allah ridhoi. Contohnya ada satu riwayat 5 kali pagi haji, 5 kali ya dengan umrohnya. Sekali pun tidak suah katanya dia melihat Ka'bah, bayangkan aja. Melihat Masjidil Haram itu dah 5 kali. Karena apa mungkin yang dibawanya harta yang bukan harta yang halal, jadi tidak nampak dia melihat ke sini. Nah, pas saya tahun 2017 berangkat, ada juga ibu-ibu dari Sulawesi bertanya, bahkan saya pakai baju petugas. Pak katanya di mana Pak Masjidil Haram? Ya, ibu dari mana nih kita? Dari sholat ya? Iya juga tempat ibu sholat Masjidil Haram. Ibu pagilah adiknya kita. Gimana Pak caranya supaya nampak? Ibu di depan ya kala belok kanan, ibu sholat 2 rakaat, ibu minta doa ya Allah tolonglah bukakan kepadaku, ampunilah segala dosa-dosaku, lihatkanlah kepadaku Masjidil Haram dan lihatkan kepadaku Ka'bah. Aku betul-betul bertobat ya Allah. Nyang, pakai dulu nampak Masjidil Haram, bayangkan. Karena di sini tanah suci. Tanah suci artinya tanah yang tidak boleh orang kotor masuk ini. Nah, itu saat itu umroh tuh 50 derajat kan panasnya. Yang berbalik semari itu kan yang dibawa oleh Hakimah Wasli. Ya salam termasuk Pak Lumael kita di Sijam, kayak yang ada dari Sido kan. Ada ramai itu yang bawa Nabi Wasli pagi umroh. Panas, tetapi mereka merasakan kesadukan di sini. Ngapain pada saat tawaf kita yang kita kacak, ya kan ya tehel. Ngapain tawaf matahari itu pas kagatan? Matahari itu kan di atas Ka'bah pas tangan-tangannya. Karena aras menuju aras tempat Allah bersemayam di atas pas tangan Ka'bah. Iya kan siaga di panas, tapi ngapain kita tawaf? Tengah hari kita sholat di sini tidak panas. Karena Allah yang menentukan, jawabnya di luar Masjidil Haram. Enggak kalau gedama rasanya. Nah, sembahyang nah tanya ya yang enggak pergi haji. Aja sembahyang di luar mudah bakal sajadah we. Uya ngelinsar ya. Ngelinsar barang kasih nak cepat-cepat imam nak ruku, nak salam sampai barang dah panas burik ya. Hangat masih hangat. Makilah kita minta kesehatan betul-betul, karena ibadah haji itu ibadah yang betul-betul sehatnya, fisik sehatnya membagi haji itu. Ini kita minta betul-betul doa. Di sini apapun kita minta gitu penyakit. Ada sebuah riwayat orang yang sakit, dia di situ betul-betul sakit. Begitu dia pagi haji dengan pagi ada yang pagi umroh ada pagi haji. Dia hanya mengambil air yang setelah dipakai orang wudhu, kan mencuraya ini wudhu. Yang wudhu adalah para ulama, para alim-alim ulama, para orang-orang hebat, orang-orang alim dari seluruh dunia. Wudhu di sini. Dia ngambil air di bawahnya. Apa dia ambil jawabnya air? Ya Allah, mungkin dengan air itu penyakit yang ada seluruh tubuhku, tolonglah ya Allah. Aku sembuhkan penyakitku. Dipungaskannya dari muka sampai ke kakinya. Laka dia langsung sembuh penyakitnya. Ngapain doa? Dan air zam-zam ialah air surga. Bayangkan aja makbulnya kalau kita jelas di sini. Maka dari itu saya mengajak anak keluarga semuanya adik-beradik ya, yang belum daftar haji silakan daftar, yang belum umroh silakan umrah. Susah. Besok Pak Lu kami ngomong ataupun sip deh kami gimana terumrah bagi kantor aja. Kalau saya makan assalam gaji wasli ya bagus ini kita ada umroh apa ya, itu ada namanya umroh umroh Lailatul Qadar, artinya dia ngambil dari ujung puasa sampai lakak raya berbalik. Di Makkah ya dan susah, di Madinah dan susah, tidak pernah kekurangan makanan kalau seandainya di bulan Ramadan. Semuanya umpamanya gitu. Di sini satu orang dia bisa balik orang sebaris itu.
Umpamanya bangun sibur dan anak beranak kalau ada yang bawa air, bawa kue, bawa nasi, si baris itu dihamparkan plastik lainnya. Dia sedekah dengan orang. Maka Masjidil Haram dia berapa panjangnya ya? Pokok sih panjang-panjang tikarnya lah. Kalau nang lain dia nyambung. Nah, umpamanya Pak Pung untuk nyambung kalau di sini. Lah kayak dia mesti nyambung di sini aja dari pokok terus ya sampai dia 10 menit. Rakyat sedekah. Dia seorang sedekah pakai bawa oto seorang, otonya pakai oto truk bukan sembarangan. Dia bawa kue, bawa nasi seorang. Jadi jemaah kita dari luar negeri mun bulan puasa, bulan puasa mun kalau di Madinah, iya tetap hari Kamis dan hari Senin tetap ada yang buka puasa, ditangkapnya kita. Kita ditangkapnya disuruh makan dengan dia. Pokoknya betul nak sedekah jadi kita nasi nak sabke lehmun masih kita ditangkap kalau kita suruh duduk kata kita. Buka kata kita. Dia batu-batu nak sedekahnya. Mangke be mun adu bulan puasa ramai ke yang sedekah ya. Dari tak dimakan dari unte sampai kecik ya. Ada tolen. Cara nak makan unte berarti kita tidak kesabaran mun. Orang dia dijongkai-jongkai semuanya ya. Mun rasa nak makan lempeng Arab, nah ya tetap ada. Nah, jadi orang Arab itu, orang Makkah kalau dia sedekah tidak ada tanggung-tanggung. Artinya dia tahan sehari seko unte dia motong unte ya. Mau sedekahkan selama bulan Ramadan. Dia memang dia yang bawanya bukan lagi pakai langsung saudagarnya ini yang bawanya. Nah, kalau di Arab itu kan susah lah. Maka dari itu kepada sanak keluarga kita, artinya kita itu APG di bulan Ramadan. Rajin-rajin kita bersedekah, mungkin nggak ada kue sedekah sanyum tabur sape. Usahana bulan puasa itu, tang raya kita minta maaf kan boleh ya? Raya dah kalau nggak malaikat dah kelai dah tunda ada. Pokoknya kan selalu nak berkelahi sama apa bulan puasa dan gaya. Karena lebaran kita hari raya kita. Iya betul-betul hari memaafkan maminal adil wal faizin nanti kepada sanak keluarga kita kepada suminya kita minta maaf karena kata Allah kalau kepada manusia kau bersalah minta maaf kepada manusia kalau kepada Allah berdoalah kepada Allah makanya susah ke manusia meminta maaf. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah kita tidak tahu bahwa umur kita itu bila kena panggil panjang ke masih bukan berarti dah gue dah harus melalui dah belum tentu. Nah, jadi masih dari itu ada satu riwayat pada zaman Nabi Sulaiman malaikat pencabut nyawa datang turun ke bumi menyerupai manusia. Di zaman Nabi Sulaiman ia tahu Nabi Sulaiman ada dicabutnya nyawanya. Di dalam istana Nabi Sulaiman. Tapi malaikat itu bingung bahwa malaikat juga diperintahkan cabut nyawa yang bersangkutan bukan di istana Nabi Sulaiman, tapi dia cabutnya di negeri Cina. Diperintahkan Allah. Akhirnya turun perintah Allah tentang di negeri Cina. Ngapa dia tak ada di situ, tentang di Palestina. Gimana aku nak cabutnya kan bingung dia. Diconomi ngurangi lama-lama. Jadi orang dia ketakutan. Bertanya dengan Nabi Sulaiman. Ya Rasul, sapi yang conomi aku. Kata Nabi Sulaiman ialah malaikat maut. Bergagar dia. Nabi Sulaiman kan bisa pindahkan apa aja dalam waktu sekejap. Tolong Nabi Sulaiman pindahkan aku ke Cina-nya. Dengan kehebatan tolong aku pindahkan pokoknya jauh-jauh dah kemana ke sini adanya terabang kan Sulaiman ke sini datang malaikat langsung nyusul ya di situ kegasaan kau cabutnya malaikat aku pun tadi bingung andai kata kau ke Palestina mungkin selama-lama aku tidak bisa cabut kau karena perintah Allah di negeri sini padahal malaikat dia kasar tadi ya bukan cuma yang ngabitan di situ padahal di sini perintah Allah. Nah ini tadi kesakitan dia tidak pindahkan di sini ada saat takdirnya kena cabut di sini. Nah dia pakai takdirnya tadi ya. Nah makanya takdir nggak perlu kita cari karena takdir kita Allah yang menentukan.
Tapi selama kita hidup di dunia, mari kita berusaha untuk menuju akhirat yang lebih baik. Saya makan-makankan di mana-mana masjid. Pertama, sebenarnya saya yang paling afdol kita nanti dimulaikan itu tak kaulah dimulaikan kan. Pada saat malam terawih pertama kita kadang kalau sibuk dah mulai jalankan kotak infak ya, dia nanti menakan infak yang biasa kita di Jumat ya, kotaknya jalankan aja. Jadi walaupun dana kita dan orang pertama yang dulu ada tahu deh atas 1.000 apa dia isi. Jadi jumlahnya kalau ini saya makannya alhamdulillah. Iya lebih banyak daripada saat sampai kita hari raya sampai ke malam takbiran. Kotak infak yang kita jalankan di masjid malam takbiran kan kita takbir di masjid, lakai bawa takbir keliling, tapi jadi kampung dari rumah ke rumah kita jalankan infak kotak ya. Lakai digabungkan dengan hari raya, ialah untuk kita kas masjid kita, amalan masjid kita. Iya anjuran saya. Untuk apa? Untuk masjid kita buat saat ini tidak buat berapa. Bayangkan kalau kita bangun masjid macam itu basarnya, nanti bapak ibu akan dibangunkan Allah macam itu di basar itu untuk satu kamar. Tergantung kita amalan kita. Jadi mau satu kamar, itu baru satu kamar itu kan satu rumah tuh sama dia, tapi kan satu kamar kalau dia. Karena di surga tidak akan ditukar nama kita. Umpamanya namanya Bang Kao, tetap Bang Kao orang di sini. Kayak ya. Dah ada namanya lagi sewa tak boleh masuk ke kamar kawan. Biarpun lama kayak dulu kita masuk ke biar, udah ada nama-nama ini sih ya. Nedudin, jadi ada ya. Makinlah waktu kita naik haji 3 nama. Sydney, bin Sarani, bin Sony, dia tidak akan ditukar. Naik haji 3G dalam paspor ya. Mun gambar dia berdua tetap akan sama gambar bin ayahnya, bin akinya. Ada akan ditukar di sini. Tapi nama gambar tetap yang lain dia berdua ya. Mengapa haji itu paspor harus 3 supaya tidak sama dengan orang lain sedunia. Karena namanya sedikit Muhammad dia banyak, mungkin jutaan orang Muhammad di Malaysia ada nama Muhammad. Kita itu yang disingkat kok Muhammad jadi Ahmad. Padahal dia Muhammad namanya bagus ya. Di Malaysia ada Muhammad, di Thailand ada Muhammad. Nanti supaya malaikat beda bingung nanya di kubur itu amat mana yang meninggal. Ada 3 ya tadi, ada akan ditukar. Nah, iya ini lah panggilannya saya paspor ya tetap W3 ya tadi ya. Di sini nanti di surga kita cuma nanti di surga itu apa pun ada sampai ada yang bertanya gitu. Pak Long dari jam 5 menunggukan nak puasa sampai ke maghribnya. Ya aku jak sekali nambah pikir karena saya nak merokoknya ya. Sampai ke puasa. Mun di surga ada ke rokok kalau enggak. Padahal kita jak merokok juga ya. Jadi enteng sih jawaban kita ada kan rokok di surga. Karena Allah diminta pun ada kan kalau kita doa. Cuma kita karena hati di neraka. Dan sih kita tidak nyuculnya. Kan mau nggak mau kita keluar dulu, gembel-gembel langsung lagi ke ya. Neraka sih nun. Oh ya kita cuculkan dulu ya kita. Ya iya sama aja tersanggang neraka kan itu tingkat sedikit. Kalau seandainya kata malaikat ya, api jarum bisa menembus tadi hanya sebesar jarum lubang neraka ya, ia bisa menghancurkan dunia saking panasnya. Jadi ya Allah belum berrokok korek api sih kan kita pemakar ya surga kan pasti sungainya. Gimana keluar dulu kita permisi. Enggak ke malaikat di malaikat Ridwan, wahai malaikat, asal merokok nyanggo ya dan mak orang sehat. Jadi balik kamu ya. Dia langsung neraka ya malaikat ya. Asalkan mampu, jangankan neraka dalamnya adik sebenarnya. Di Makkah waktu saya berangkat waktu zaman haji agak 50 derajat dan 40 derajat. Kita keluar hotel ada udara berasap sebelum masuk oto ya.
Gaya dibawa merokok, buat insapan kan nak mikir mulut. Begitu sampai kayaknya. Saking panasnya, rokok kan seratung rasanya. Akhirnya kan tak jadi merokok gitu. Dah dapat masuk foto. Itu buruk di dunia pikir gimana kalau amunin rakinya. Nah, kan kuat jarawannya ya. Maka dari itu jadi munade yang kalah niat umpamanya ada kan dia dah masih aku udah entah hanya puasa sih mah saatnya udah usah ada selalu penyakit pokoknya sampaikan ke maghrib nggak ada sakit nggak suah orang mati lah puasa ya. Iya pura-pura ya ngabatan rukun dulu ngapa rukun udah harusnya kan lebih doyan aku lama gak makan itu ini makanya aku udah puasa dan alasan dolim juga sebenarnya alasan ngabarkan angin dugal lah kafe lah sean munade orang meninggal karena dia puasa tanyakan tadi ada orang meninggal di belah mayat di belah mana ke saya laut itu tapi ya karena penyakit dan dibawa ke rumah sakit bukan karena puasa malahan orang yang akan operasi diwajibkan puasa dulu disuruh puasa setiap yang mau operasi bayangkan hebatnya puasa itu baru sedikit sakit parut ya apa udah bukan lagi si kampung ngabarkannya aku ya bukan anak puasa itu sakit parut kalau pagi kayak ke bawah bagi ngomongkannya jadi orang dah tahu dah akalannya ya dah tahu ya ada sini ada maka sakit kerajaan nang gaya ada kita duit bagaimana kita akan baliknya gitu. Nah jadi tenangnya itu termasuk alhamdulillah kita kumpul baru malam itulah saya melaksanakan safari selama sakit 7 bulan ya 3 kapal dengan artinya bisa ke kantor cuma di kantor merasakan yang ringan nggak bisa keluar apa karena makanan selama 7 bulan waktunya nggak mau makan nasi nggak bisa tidur nggak tahu sakit nggak tahu apa sakit apa lah ya nggak mau makan nggak mau tidur nah kan ayah dokter pun bingung stres kan stres juga kan tapi kita masih di sini gua dipikir kan masih tanam gua asalnya akhirnya makanan apa lah mau sereal yang mesti kita sun jadi petani lah nek adikan cucu makan sun jadi mencucu si bungkus nek adi setengah bungkus waktu cucu lainnya tak mau lalu ya selama 7 bulannya uangkan tentang hari yang aku lakukannya badan untuk lama ke kantor mau ke Allah jadi kita dah pasrah ya Allah anak-anak kata kawami Allah kita pasrah ya Allah udah diamanat ya udah diamanatkan dia amanat setengah-setengah lah ya setengah-setengah nah, alhamdulillah jadi obat apa enggak tahu pokoknya diajar waktu yang membangun dan bisa bangun nak dibawa kucing tapi kucing kan belum buka gitu ya mau karena karantina masih datang dulu karena penyakit bukan makin baik makin sakit kelapihan nak mengobati gitu akhirnya dibalikan ramusan pagi ke Jawa terlempar ke pagi kedua ketiga sampai 7 kali alhamdulillah dan ramusan maka ya obatnya kalah apa di rumah tahap ya kayak obatnya nak penyakit dalam tapi kata dokter kata karena tanya mana Pak nang baik bapak obat tak tahu ini dia pokoknya tulisannya gitu dari ramusan sampai anu lengkap tuh yang mana yang baik pokoknya Allah punya kuasa ini kita hanya berdoa kepada Allah maka dari itu betapa apa namanya kita dah sakit lah baru tahu bahwa sehat itu sangat penting dari segala-galanya duit ada tidak akan tidak melawan kesehatan tapi mudah sehat kita dah tanam bayangkan aja saya sakit nak ngobati sakit pada waktu ia memang sebenarnya tidak bisa saya tidak dicek keluarga poli pertanyaan selanjutnya saya tidak dalam keadaan parah ya pasti saya disukai hati nyampe rasa nak berkumpul dengan keluarga andai kata saya diambil Allah nyampe saya pada waktu dia saya rela karena saya dalam kumpul dengan keluarga saya di situ nah dalam keadaan sakit saya obatnya ada sebagai keluarga ngomong dengan keluarga kumpul rasa suka rasa enggaknya makan rasa kursi itulah ujian Allah bahwa sakit adalah kata Allah itu adalah nikmat yang diberikan kepadamu
Ya, biar nanti kamu tidak akan dihisap kalau udah kau dihisap sakitnya. Kan kita tidak tahu, dosa saya banyak, saya kepala kantor. Tentulah banyak orang yang tidak suka, banyak yang mungkin ya, mungkin tidak suka. Jadi kan dosa jadi bagi kita. Untuk mampus dosa bagaimana? Saya turun ke masjid-masjid, turun ke mana daerah, itulah kita silaturahmi, itulah menghapuskan dosa namanya. Nah, ada waktu ya. Bila nak mereka ceramah tuhnya dan di sini kita masih hidup, masih kondisi masih lama. Kami besok nyanyi biar dibulak-bulak ada di ceramah mulanya gitu ya. Enak kayak gini. Kadang macam-macam dok. Ini kita saya beritahu keluarga nikmat sehat yang besar sekali. Besar. Saya sudah merasakan betul-betul. Artinya kebesaran nikmatnya dengan sehatnya kita. Apapun kita bisa kumpul dengan keluarga, kita bisa artinya dengan pikiran kita untuk keluarga. Makanya saya apapun kita lakukan, bagaimana kita kumpul keluarga silaturahmi untuk memperpanjang umur kita. Ya, memperpanjang silaturahmi kita itu memperpanjang umur kita. Makanya saya malam Kamis tadi saya sudah ngomong dengan Nak Medudin. Tolongnya kita saji kalau mengeluarkan segi oto, jenazah mengeluarkan segi oto inopa. Kita rangan 6 telah meramainya ke Sajingan karena malamnya safari Ramadan di Sajingan. Karena di sini sedikit muslimnya kita yang meramainya. Kalau dari Sijang, Asari segi oto, dari kantor kalau dua segi oto, kita meramai di Sinon. Jadi untuk apa? Supaya kita tuh dipandang orang Islam itu di mana-mana kompak. Nah. Untung kita dilahirkan orang Islam tuh anak-anak, adik-adik, cucu-cucu tuh untung dilahirkan orang Islam. Coba mau dilahirkan anak siaku, betuah masuk Islam, tetap jadi anak siaku dia siasing berarti. Nah susah, karena susah nggak dapat hidayah ya susah, dapat petunjuk susah. Nah, yang kedua di bulan Ramadan itu kita kadang-kadang cobaannya banyak, ujiannya banyak, terutama di rumah, dalam rumah tangga. Artinya sedikit-sedikit rasa nak marah, nak emosi, bawaan puasa ya tetap ada. Jadi gimana bagus tang tidur. Jadi tadi nganangnya dengan Bang Dedingin, suah ngerajakan lakak malam minggu kegali balik datang jam 12 pagi nuri berusaha merajakan di dunia salah masuk agen nak merajakan di nuri tersebut jam 12 pagi biasa nuri yang paling awal Islam itu ya bangun tapak sampai itu paling awal tapak jam 3 subuh dulu ya itu dah lakak subuh dia baru turun dulu jam 3 tatap turun nuri iya be bangun tapak belum pagi nuri kami dan bagiin berapa lakak muluk lakak muluk jam 3 nyaur, lakak nyaur pas semayang subuh, salat subuh kita. Sekali tidur bawa panggeng, ini masih hidup waktu ya kan? Sampai jam 5 hampir dah 5 lewat 5 balas lah baru dibangun. Semayang zuhur dijamak dengan asar. Nek aki bekaluk ke mana ke sini tuh, padahal kita bawa panggeng, biar tahu kan. Lakak ini malamnya pagi kita ke darat bangin soal anak kita kerajakan lagi gitu. Si ada orang di dunia pantas ke malam untuk istirahat, siang untuk kerja kata Nabi ada diatur oleh Allah. Jadi kita jalan belum lagi dididik ular lah, dihalalkan, tapi tidak ada lidah dah kerajaan ini. Jadi sana nang ada nang muda-muda itu sana suruh cek nang lolo ya. Asa nang waktu juga pagi kembali lagi dah nampak ke arah sana gitu ya. Jadi ya artinya saking nak sungguh-sungguhnya loh. Nah, bulan puasa itu ya sama kerajaan dengan bulan lain, tetapi istimewanya bekerja di bulan puasa itu 2 kali lipat pahalanya dari bulan selain bulan puasa. Kita sholat sunat bulan puasa itu 2 kali lipat pahalanya. Sholat tarawih 2 kali lipat, sholat wajib 2 kali lipat. Allah menggandakan puasa kita, menggandakan pahala amalan-amalan kita yang lainnya. Makanya sampai ada pada sejarah tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ada Neuwan berangkat umrah pada bulan puasa, dia sampai tidak nak balik saking sukanya di Makkah.
Dia kirim salam dengan travel yang bawa dia. Tolong Pak Travel nih kawan. Pak Travelnya gitu. Kabarkan ke laki saya, kena aki saya nggak nak baliknya. Tekajut usahawan. Kita batasnya 15 hari naknya, nggak boleh. Mun paspor uangnya, fiskal uang kena tarik, uang kena penjara di situ. Gaji boleh dikirim bagi sebenarnya aki deh ya. Asal dah datang dia nggak tahun-tahun deh ya. Maksudnya deh, mun pagi ada kerja dia boleh nak balik deh ya. Bisa-bisa kan numpang deh ya. Mun kita pakai ketinggalan, mereka layak singgahi aku ya. Itu di situ, itu di negara luar nggak boleh. Kita mun nggak hari 15 hari nanya. Manggillah mun kita keluar negeri, ada paspor kita ya, waktu kita 3 hari, mereka kena tangkap kita. Tapi ngapa ke maka sukenya karena di sini betul-betul kita asal ibadahnya. Hebatnya apa jadi bulan Ramadan untuk bulan puasa itu. Orang di sini berlomba-lomba untuk ibadah. Maka kita mau ada di Jakarta tahun 8 bila pagi lah umrah. Pagi bulan Ramadan umrah ya. Jadi insya Allah harta kita tidak akan berkurang. Puasa kita di bulan suci makin bahagia, makin suci walaupun musim panas, tidak masalah. Maka dari dia dan keluarga sekalian, banyak udah cerita-cerita baik dari cerita Nabi sampai ke cerita para ulama, sampai ke cerita para sahabat yang menceritakan betapa istimewanya bulan puasa, berarti istimewanya bagi haji, berarti istimewanya kita mengerjakan sholat, ya rukun Islam dan 5 dan syahadat sampai berhaji yang terakhir. Maka iya kita zakat fitrah kalah, baru anak baru lahir udah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Semari udah rapat jadi zakat fitrah kita sekilo ditetapkan ia satu fitrahan dia dari ada yang 9, 10, 11 sampai kepada 15. Jadi kita biasa ngambil standar 10.000 supaya ada ganjil. 10.000 berarti harga barang sekilo, berarti satu fitrahannya 25.000. Seperti tahun biasa berarti 50.000 di luar dari infak. Jadi nanti fitrahnya di masjid. Di masjid dia fitrahnya nanti dikumpulkan di Pak Amel. Nanti Pak Amel memberikan fitrahnya sehari paling lambat sehari sebelum hari raya Idul Fitri. Udah habis bagikannya ke 8 asnafnya nanti ya oleh Pak Amel ya. Iya dia. Karena zakat fitrah adalah kita membersihkan jiwa kita. Kalau zakat mal kita wajib keluarkan setahun sekali setelah hisabnya sampai ia membersihkan harta kita dari yang kotor. Kalau zakat fitrah membersihkan jiwa kita. Mangkelah anak yang baru lahir pun difitrahkannya. Membersihkan jiwa kita ya. Berapa bersihnya jiwa kita ialah ukurannya yang dah ditetapkan pemerintah 2,5 kilo. Bagaimana nanti pahalanya hitung ada barasnya, menghitung 2,5 kilo, sampai 1 hitung baras itu pada lagi. Berarti basarnya apalagi kita hanya mengeluarkan setahun sekali 2,5 kilo per orang per jiwa. Maka dari dia anak keluarga semuanya, kalau kita berzakat fitrah, ngitungnya kilonya lebih baik dilebihkan sedikit daripada disemakaikan, takut nanti di masing-masing daging itu lain timbangannya. Ada yang kurang sedikit, bagus kan lebihkan sedikit, merunjukkan sedikit ke daging. Tentunya kita tidak ada was-was dengan 2,5 kilo ya. Bila mulai fitrah, silakan dari awal sudah boleh. Usah nak ngajar 2 hari sehari kita aja kepayahan Pak Amel telah mengagikannya. Ya kok sebelumnya Pak Amel dia natapkan telah umumkan dari media bahwa fitrah kita dimulai tanggal sekian, berakhir tanggal sekian. Kita dapat bagi fitrah ya kalau kita. Untuk membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran selama setahun apa yang kita makan. Insya Allah kalau kita ikhlas, Allah akan bertambah. Padahal kita tahu ada ayamnya. Nanti kita bisa mengadakan baras karena kita bisa di kerajaan lain bisa balik baras. Ya iya, artinya ada barter tukarannya. Maka dari itu saya beritahukan kepada anak keluarga semuanya, artinya kita fitrah
kita sholat, kita terawih, ya kita haji, kita berzakat, kita syahadat awalnya ya, karena kita dari Islam, ya syahadat kita dia dah mutlak sebagai seorang Islam. Kecuali kita baru masuk Islam yang mengucapkan syahadat. Iyalah, berarti kita betul-betul mengamalkan rukun Islam gitu tadi ya. Nah,